Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Amma ba'du. Para santri yang saya hormati, baik putra maupun putri, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita bahas tentang faslun fi ahkamir radha. Ya, ini membahas tentang hukum-hukum berkenaan dengan susuan seorang perempuan menyusui bayi lain yang bukan anaknya. Faslun ay hadza faslun, adapun ini adalah fasal. Wa idza arda'at, apabila menyusui almar'atu, siapa seorang perempuan, bila badiha dengan air susunya perempuan, waladan pada anak, soroh maka jadi ar-radi'un, siapa bayi yang disusui, waladaha, anaknya perempuan, bisyartaini, dengan dua syarat. Ahaduha, ada satu yang dua, ayakun itu ada lahu bagi rodi, bayi yang dilahirkan yang disusui, dunal haulaini, itu kurang 2 tahun. Wasani, dan yang nomor 2, antur diahu, yaitu nyusui siapa perempuan hu kepada rodi, bayi yang disusui, khamsa radha'atin, yaitu 5 susuan yang pisah-pisah, 5 beberapa susuan, mutafariqatin, yang pisah-pisah. Wasilan, jadi siapa zaujuha, suaminya perempuan yang menyusui, aban, yaitu bapak, lahu bagi rodi, bayi yang dilahiri, yang bayi yang menyusu. Wa yahrumu, dan haram, alal murdi'i, atas bayi yang menyusu, atas wijuh, menikah, ilaiha, pada perempuan yang menyusui, wa ila kullaman, dan pada setiap orang, nasabaha, yang menasapi seorang pada perempuan, wa yahrumu, dan haram, alaiha, atas perempuan yang menyusui, atas wijuh, menikah, ilal mud'i, pada perempuan yang pada bayi yang menyusu, wa waladihi, dan anak keturunannya bayi yang menyusu, dunaman, tidak orang, karena ada siapa orang, fi darajatihi, dalam derajatnya, murdi au a'la, atau yang lebih tinggi tobokatan tingkatannya, minhu, dari murdi, bayi yang menyusu. Jadi di sini bahas tentang radha, ya. Faslun fi ahkamir radha'i. Di sini menyelesaikan tentang menyusui. Apa radha itu? Katanya di sini lughatan ismun limasjid salji wa syurbi labanihi. Ini disebut radha itu adalah sebuah makna di mana bayi itu
Mohon maaf, ini bukan porno, ini karena ngaji kitab, yaitu nyusu kepada tetek ibunya dan minum air susu ibunya. Tidak membayangkan ini ngaji, tiba pakai pikiran sampai ini ada keizun. Itu menurut bahasa. Jadi bayi nyusu pada ibunya itu namanya rodok. Menurut bahasa. Nah, yang dimaksud dengan fikih bagaimana? Katanya wa syar'an usulu labani adamiyatin mahsusatin di jawfi adamiyin mahsusin ala wajhin mahsusin. Yang disebut rodok dalam hukum fikih itu ada sampainya susunya anak Adam perempuan yang anak Adam perempuan yang khusus pada perutnya anak Adam dengan cara yang khusus, pada anak Adam yang khusus atas cara yang khusus. Itu kalau bahasa lengkapnya begini gampangnya. Menurut saya, menurut syarak, menurut fikih, yang disebut rodok itu adalah di mana air susu seorang perempuan tertentu masuk kepada bayi yang memenuhi syarat dengan cara khusus, cara tertentunya dijelaskan syarat. Itu namanya rodok. Yang dimaksud rodok itu. Jadi kalau ada orang nyusu ada bayi nyusu pada seorang perempuan, tapi tidak memenuhi syarat, ya nggak disebut rodok. Misalnya, ya nantilah penjelasannya. Itu harus memenuhi syarat. Maka di sini dijelaskan, wa idza arda'atil mar'atu bilabaniha waladan sara radi'u waladaha bisyafaini. Apabila ada seorang perempuan menyusui anak laki-laki, maka anak yang disusui itu otomatis menjadi anaknya dengan dua syarat. Artinya begini. Kalau ada seorang perempuan menyusui bayi atau menyusui anak, maka ketika dia menyusui, maka otomatis itu menjadi anak yang disebut namanya anak menjadi rodok. Maka dia itu akan terikat dengan hukum anak dalam pernikahan, bukan dalam waris tapi dalam pernikahan. Tapi memenuhi dua syarat. Ahaduhuma ayyakuna lahu dunal haulaini. Yang pertama, bayi yang nyusu itu umur belum 2 tahun. Belum umur 2 tahun. Jadi kalau ada orang nyusu pada perempuan sudah umur lebih 2 tahun, nah bapak-bapak nyusuin ini, nah tidak jadi bayi, tidak jadi rodok. Saya ditanyaki, saya pernah ditanyain hukum, Kiai, ada seorang laki-laki diam dengan istrinya, nah ketepatan istrinya itu punya anak, lagi dia itu keluar air susu. Loh, ternyata bapaknya ngampung minum juga. Apakah otomatis suaminya itu menjadi anak rodok? Ya tidak, karena persyaratannya umur kurang 2 tahun. Kalau suaminya umur berapa itu? Ya tahunan, nggak tahu gitu ya. Nah, biar tahu nanti kalau ditanya. Kan banyak begini. Katanya kalau anak
kalau anak bayi itu nyusu kepada seorang perempuan otomatis menjadi ahun rodo dan haram dinikahi. Yang perempuan, yang ibunya tadi haram menikahi laki-laki, yang laki-laki juga haram menikahi si perempuan itu. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kalau seorang suami menyusu kepada istrinya? Apakah otomatis menjadi haram? Ya tidak. Kenapa? Karena jawabnya yang menjadi ahun rodo, menjadi ibnun rodo itu apabila dia itu waktu menyusunya dia itu umurnya belum umur 2 tahun. Belum umur 2 tahun. Kalau suaminya sudah umur 20 tahun atau umpamanya suaminya umur 30 tahun, ya tidak jadi rodo karena kelebihan umur. Cara menghitung tahun bagaimana? Itu menggunakan hitungan komariah. Kalau bahasa kita apa? Hitungan hijriyah kalau bahasa kita. Tidak menggunakan milah dia. Itu menentukan dia. Kalau kamu belajar falak itu, kalau penanggalan atau kalender Masehi itu menghitung per putaran bulan. Putaran matahari. Jadi kalau Masehi itu disebut namanya syamsiah. Karena cara menghitungnya itu pakai peredaran matahari. Itu namanya syamsiah. Kemudian kalau hijriyah itu menggunakan apa? Peredaran bulan. Maka disebut namanya komariah. Nah, di sini cara menghitungnya menggunakan komariah. Jadi seperti itu menghitungnya pakai kalender hijriyah. Paham ya? Nah, itu dulu lahirnya umpamanya tahun 1441 bulan Muharram dihitung. Nah, berarti dia nanti berakhir berarti pada 1443 bulan Dzulhijjah. Lebih dari itu sudah tidak bisa menjadi, tidak berpengaruh, tidak mempengaruhi hukum rodo. Jadi harus yang pertama harus berapa? Nyusu, yang menyusu umurnya kurang 2 tahun. Wasani antur diahu khamsal doatin mutakarrifatin. Nah, syarat yang kedua nyusuhnya 5 kali nyusuan terpisah-pisah. Nah, ulama memahami khamsu radha'atin mutafarriqatin ini berbeda-beda. Nah, nanti saya terangkan yang kedua-duanya. Nanti siapa yang ini nanti saya akan berpikir menurut saya. Nanti baru dijelaskan. Ada yang sudah dengan 5 radha'atin ini si bayi itu nyusu selesai narik tempat si bayi itu berhenti melepaskan mulutnya, hitung 1. Kemudian nyusu lagi. Kan biasanya kalau bayi itu kalau nyusu kan nyusu menyonyot, nang gitu. Buka biasa buka. Nyusu boleh. Mohon maaf ini terbayang. Nah, nang gitu si bayi itu. Ya berarti nyusu aklunyo dibuka biasa. Nyot bocolan dibuka, ya mulutnya dibuka, nyusu lagi. Itu nyusong, diem, buka mulutnya, kemudian noleh, dihitung 1. Kemudian si bayi minum lagi, itu ngecut, noleh, kemudian minum lagi, itu dihitung 2. Itu ada yang mengartikan begitu. Padahal yang hitungnya kan cuma 1 kali kan. Jadi dia nyusu nyusu pagi-pagi misalnya, bayinya nyusu pagi-pagi jam-jam sekarang ini. Tapi suka nyusunya itu mari nyusu menyot sekoni, nang muka biasa detolian. Nyusu boleh. Misal detolian. Nah, itu setiap sekali itu dihitung 1. Jadi mun 5 kali menuli berarti sudah dianggap khamsu radha'atin.
Ada yang mengartikan lagi enggak nyusu. Sri berarti kalau pagi sekalian, sore sekalian, malam sekalian, berarti hitung lagu sekalian, zuhur sekalian, hitung begitu. Nah, ada yang mengartikan beda lagi. Jadi maka tak buka asalkan nyusul jadi silah nyusul si bayi lalu ininya ditelan susunya, nyusu kemudian ditelan, itu dihitung 5. Nah, tetapi saya lebih cenderung pendapat yang kedua ini, bahwa bayi itu dihitung di mana dia itu nyusu dan dibuka itu dihitung 1 kali. Tidak harus berhenti total dan tidak dihitung kalau sekedar yang menelan apa yang diminum. Itu menurut saya, dan ini yang saya pahami dari kitab-kitab yang saya baca itu. Jadi dia itu kalau dia itu nyusu nggak pernah berhenti terus begitu, berarti hitung 1 kali. Tapi kalau dia nyusu berhenti lalu noleh, itu dihitung 1 kali. Kok repot biasanya. Saya sendiri sudah menghidupkan dengan bahasa. Jadi begini nih, karena banyak salah paham ini, maka syarat yang kedua, bayi itu harus nyusu 5 susuan terpisah-pisah. Artinya apa? Kalau bayi itu nyusu, walaupun itu nyusu kepada ibunya, ini bahasnya vulgar saja lah biar terang. Pakai bahasa isyarat ini. Yang ini hukum banyak yang omongan porno. Kalau bayi itu ngecup susu ibunya, yang nyusu itu ngecup 5 kali, tapi dia itu tidak buka mulut, cuma ngecup tok 5 kali, maka dihitung 1 kali. Tetapi yang dihitung itu rodaatin 1 susuan, dia kalau nyusu ngecup susu ibunya, kemudian keluar susu dan diminum, lalu dia berhenti, lalu dia buka mulutnya, maka dihitung 1 kali. Nah, kemudian dia itu setelah itu ngecup lagi susu ibunya, kemudian keluar susu dan minum, kemudian dibuka lagi, itu dihitung lagi, berarti dihitung 2, itu hitungannya. Sudahlah, nanti dijelaskan sendiri takut ini. Kemudian berikutnya, wa yasiru zaujaha aban lahu. Nah, otomatis kalau tadi itu ibunya yang nyusui menjadi ibu daripada bayi itu, di mana bayi yang nyusu itu umurnya kurang 2 tahun, dan yang kedua nyusunya 5 kali yang terpisah, maka otomatis suami daripada ibu yang menyusu itu menjadi bapaknya. Artinya kalau itu ternyata bayi perempuan, maka dia itu tidak batal wudu dengan dengan suaminya perempuan yang menyusui, dan otomatis suaminya ibu yang menyusui tidak boleh menikah dengan bayi yang disusui oleh ibu tadi, oleh perempuan itu, kalau ketepatan perempuan. Kemudian apa berikutnya? Wa yahru alal murdi'i tajwiju ilaiha wa ila kulli man nasabaha. Nah, kemudian bayi yang disusui itu hukumnya haram menikah dengan ibu yang menyusui. Hanya ada seorang perempuan namanya misalnya Mahmudah, yang disusui namanya Mahmud misalnya. Nah, Mahmud yang bayi tadi yang nyusunya kurang 2 tahun umurnya, kemudian nyusunya 5 kali, ketika dewasa Mahmud itu haram Mahmud itu menikah dengan Mahmudah karena dia menjadi ibu rodok. Yang kedua juga haram famili yang menjadi haram disebabkan nasab. Siapa yang haram dengan nasab itu?
maka dia haram menikah dengan saudaranya perempuan yang menyusui, maka haram menikah dengan anaknya orang yang menyusui, maka haram menikah dengan ibunya orang yang menikahi. Jadi apa misalnya? Mahmud menyusu kepada Mahmudah. Lalu Mahmudah ini punya anak namanya Zainab. Maka Mahmudah haram menikah dengan Zainab. Karena itu menjadi saudara. Dan juga misalnya Mahmudah punya saudara perempuan namanya misalnya itu Hasanah, maka Mahmudah haram juga menikah dengan Hasanah. Atau Mahmudah ini punya ibu namanya misalnya Ruqayyah, maka otomatis mau juga haram menikah dengan Ruqayyah. Atau punya kakek, punya nenek. Atau misalnya Mahmudah ini punya cucu itu namanya siapa? Namanya Jamilah, maka Mahmud tidak boleh menikah dengan Jamilah. Paham maksudnya? Nah, kemudian wa yahrumu 'alaiha at-tafwiju ilal murdi'i. Dan juga perempuan yang menyusui laki-laki tadi haram menikah dengan laki-laki itu. Jadi ibu yang menyusui haram menikahi dengan bayi yang disusui. Wa waladihi, dan juga anak keturunannya. Jadi ibu itu haram menikah dengan bayi laki-laki yang disusui, juga menikah dengan anaknya bayi yang dinikahi juga menjadi haram. Cucunya juga begitu. Duna man kana fi darajati aw a'la tabaqatan minhu. Tidak kalau menikah dengan orang yang sejajar, misalnya dengan saudaranya yang disusui seperti bayangan tadi. Umpamanya ada seorang namanya Mahmud. Boleh ada seorang perempuan namanya Mahmudah. Nah, Mahmudah menyusui Mahmud, otomatis Mahmudah ini hukumnya haram menikah dengan Mahmud. Dan juga haram menikah dengan anaknya Mahmud, dan haram menikah dengan cucunya Mahmud. Tapi tidak haram menikah dengan saudaranya Mahmud, dan tidak haram menikah dengan pamannya Mahmud. Tidak masalah. Itu maksudnya. Ini paham ya? Jadi kesimpulannya begini. Haram. Ini bahas tentang bab rodok. Yakni kita bahas tentang hubungan nasab melalui susuan. Apa rodok itu? Bahasa kasarnya bayi menyusu kepada seorang perempuan. Menurut istilah, di mana air susu seorang perempuan masuk kepada perut seorang laki-laki dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam fikih. Kalau ada seorang perempuan menyusui bayi, otomatis dia itu menjadi anak si bayi yang disusui itu dengan dua syarat. Syarat yang pertama, bayi itu ketika nyusu umurnya kurang 2 tahun. Syarat yang kedua, nyusuhnya 5 kali terpisah-pisah. Kemudian penjelasan yang kedua, suami daripada perempuan yang menyusui bayi itu otomatis menjadi ayah daripada bayi yang disusui. Maka kalau anaknya itu perempuan, maka dia tidak batal wudu dan haram dinikahi. Sekarang bayi yang disusui itu haram menikah dengan ibu yang menyusui, dan juga dengan orang-orang nasabnya ibu yang haram ketika disebabkan hubungan nasab. Apa yang diharamkan menikah ya karena hubungan nasab. Begitupun seorang ibu yang menyusui itu haram menikah dengan bayi yang disusu itu, dan juga dengan anak keturunannya, tapi bukan dengan saudaranya, tapi bukan dengan orang tuanya. Ini yang kita jelaskan pada kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.